Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai seorang muslim, dalam satu hari satu malam, dalam setiap gerak dan perbuatan, kita dituntut agar kita bisa menyelaraskan, menyesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bagaimana beliau makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau masuk ke dalam rumah, bagaimana beliau masuk ke dalam jamban, bagaimana beliau masuk ke dalam masjid. Semua itu memiliki adab dan tata cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, salah satu adab yang harus kita jaga, amalan yang harus kita jaga adalah ketika kita hendak memasuki rumah Allah, yaitu masjid. Maka jangan sampai karena kita tidak mengetahui bagaimana akhlak dan adabnya, sehingga karena kebodohan kita kemudian kita menyamakan sebuah masjid sebagaimana sebuah jamban. Itu dikarenakan ketidaktahuan kita. Maka dari itu kita harus mempelajari tentang tata cara dan adab-adabnya ketika masuk ke dalam masjid ataupun ketika berada di dalam masjid, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam masjid itu akan menghasilkan sebuah amal ibadah, sebuah amal perbuatan yang memiliki nilai ibadah, bukan menghasilkan sesuatu yang menghancurkan nilai ibadah kita. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, terkait bagaimana tata cara akhlak dan adabnya ketika berada di masjid, mulai ketika masuk ke dalam masjid sampai berada di dalam masjid hingga keluar dari masjid. Di dalam kitab Nashihul Ibad pada makalah yang ke-20, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang bagi lidakhil masjidi asyaru khisalin, awaluha ayyata'a hada khuffaihi au na'laihi wa ayyabda'a birijlihil yumna wa ayyakula idza dakhala bismillahi wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatillah Allahumma ftah li abwaba rahmatik wa ayyus lima ala ahlil masjidi wa ayyakula idza lam yakun fihi ahad assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin wa ayyakula ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh muhammadar rasulullah wa alla yamurra baina yatayil musalli wa alla ya'malat dunya wa alla yatakallama bi kalamid dunya wa alla yakhruja hatta yusalli rak'ataini
wa alla yadkhula illa biwudu'in wa ayyakula idza qama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bagi seyogjanya bagi orang yang hendak masuk ke dalam masjid, hendaklah melakukan 10 perkara, yaitu yang pertama adalah memelihara sepatu atau sandalnya dari najis. Kemudian ketika hendak masuk ke dalam masjid adalah mendahulukan kaki yang kanan. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Ketika masuk ke dalam masjid adalah mendahulukan kaki yang kanan. Itu adalah adabnya. Jadi jangan sampai kita menyamakan masjid itu dengan jamban. Kalau jamban kita masuk ke dalamnya, maka kita harus mendahulukan kaki yang kiri. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang harus kita lakukan ketika masuk ke dalam masjid adalah membaca doa. Bagaimana doanya? Doanya adalah Bismillahi salamun ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu adalah doanya, atau kita bisa membacanya yang lebih pendek dan singkat lagi, yaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki yang kanan. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang harus kita lakukan ketika sudah masuk ke dalam masjid, ketika hendak masuk ke dalam masjid adalah membaca salam kepada ahli masjid apabila di dalam masjid tidak ada orang. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini ketika di dalam masjid tidak ada satu orang pun. Atau seseorang yang masuk ke dalam masjid juga bisa mengucapkan wa ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian selanjutnya wa alla yamurra baina yatajil musalli. Larangan ketika kita sudah berada di masjid, ketika kita masih berjalan masuk ke dalam masjid, maka larangan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jaga jangan sampai kita lakukan adalah melintasi atau melewati di depan orang yang sedang menjalankan sholat. Ini adalah larangan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wa alla ya'malat dunya. Kita tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang bersifat duniawi, bukan bersifat ukhrawi. Umpamanya di dalam masjid terjadi melakukan jual beli di dalam masjid, atau melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, maka itu juga dilarang dilakukan di dalam masjid. Kemudian selanjutnya wa alla yatakallama bikalamid dunya adalah tidak diperbolehkan untuk membicarakan hal-hal yang bersifat duniawi, ngobrol tentang keduniaan atau melakukan percakapan yang bukan memiliki nilai akhirat. Ini harus kita tinggalkan ketika
ketika di dalam masjid. Kemudian wa alla yakhruja hatta yusalli raka'ataini. Amalan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan ketika sudah masuk ke dalam masjid adalah setidak-tidaknya kita menjalankan, kita melakukan sholat 2 rakaat. Ini yang harus kita lakukan, atau sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang harus kita lakukan lagi, amalan yang harus kita lakukan ketika masuk ke dalam masjid adalah diusahakan wa alla yadkhula illa biwudu'in, yaitu ketika masuk ke dalam masjid maka harus diusahakan untuk menjaga wudhu atau bersuci terlebih dahulu ketika hendak masuk ke dalam masjid. Selanjutnya wa ayyakula idza qama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila hendak keluar dari dalam masjid, maka hendaklah ia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bagaimana adab dan sopan santunnya, tata cara ketika kita hendak masuk ke dalam masjid. Maka marilah kita hindari hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang dapat merusak kesakralan masjid tersebut sebagai fungsi untuk beribadah. Jangan sampai ketika masuk kita sudah mengawalinya dengan sangat buruk, dengan tanpa akhlak, dengan tanpa adab dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.